Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar atas hidup kita. Kita semua boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sepanjang minggu Allah sudah berkati kita. Maka hari ini layak untuk kita beribadah, berbakti, memuji Tuhan. Sebab itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah raya pagi hari ini, biar benar-benar kita menikmati lawatan dan hadirat Tuhan. Sebelum kita membuka dan memulaikan ibadah kita hari ini, mari saya undang kita tunduk kepala. Kita akan buka dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tidak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan. Tidak pernah habis rahmatmu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur karena kebaikanmu kami hidup hari ini. Kami ada hari ini, kami sehat kuat, kami bernafas semua karena kasih Tuhan. Dan kami tidak bisa balas semua cinta dan kemurahan-Mu Bapa. Sepanjang minggu berlalu kami lewati Tuhan. Dan kalau pada hari ini kami boleh ada, biar kami mau beri diri ini untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga di hari ini Tuhan, seberapa banyak kami semua umat Tuhan yang terkumpul di tempat ini. Kami hendak beribadah, kami hendak berbakti, kami hendak memuji dan meninggikan, menyembah Engkau Tuhan. Dalam ibadah raya kami pagi hari ini, kami minta Engkau Roh Kudus berkenan hadir memimpin jalannya ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah semuanya berjalan dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Kami percaya di tempat ini hanya otoritas kuat kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini. Dan kami percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini Tuhan. Semua roh yang tidak berasal dari Tuhan sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Kami diberkati, kami dikuduskan, kami disucikan, kami dilayakkan untuk kami masuk dalam ruang Maha Kudus Allah, menyembah meninggikan Engkau Raja Sorga yang dimuliakan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau menikmati ibadah kami Tuhan, dan kami menikmati Engkau Tuhan. Biarlah kiranya ibadah ini Tuhan terjadi dalam kehendak Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati dalam ibadah kami hari ini. Setiap hati kami penuh dengan sukacita, sebab hari ini kami hendak merayakan Engkau, Allah yang dahsyat dan ajaib itu. Kami menyerahkan jalannya ibadah raya kami hari ini hanya dalam tangan Tuhan. Dan kami siap memuji mempermuliakan nama-Mu. Kami buka dan tabiskan ibadah raya kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini, buat pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk datang di tempat ini, untuk menyatakan keajaiban Tuhan yang sungguh luar biasa bagi saya dan saudara. Mari kita memfokuskan hidup kita, diri kita kepada Tuhan. Kita membawa setiap ucapan syukur kita yang terbaik. Kita percaya bahwa Yesus Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib. Puji Tuhan. Mari kita memejamkan mata jasmani kita. Kita memandang Tuhan dengan mata rohani kita. Betapa besar dan ajaib karya Tuhan dalam hidup saya dan saudara.
segala bangsa akan sujud dan menyembah-Mu. Karena Engkau Allah yang begitu ajaib bagi kami sebagai umat ciptaan-Mu. Kami percaya Tuhan layaklah. Yesus,
Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau bersorak bagi nama-Mu. Kami percaya hanya kuasa Tuhan yang ada di tempat ini. Tidak ada lagi oknum-oknum kuasa lain selain kuasa-Mu. Dan kami boleh bebas untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Makasih Bapa yang baik. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Benar bahwa Allah kita Allah yang ajaib. Amin. Allah yang dahsyat. Kita percaya Dia selalu ada buat saya dan saudara. Ini kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita bersorak bagi Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Kebesarannya sungguh tidak terbayang bagi Allah dan saudara.
masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat saya dan saudara. Ketika kita merasakan pertolongan Tuhan, maka hati kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas Oh Yesus. Limpah cahaya pertolongan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Nah, hanya Yesus jawabnya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu murah. Tempat ketenangan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, ketika pujian ini mengatakan bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib, seberapapun persoalan yang kita hadapi saat ini, ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan yang kita hadapi, bahwa kita mengimani bahwa Tuhan turun campur tangan, maka segala yang kita hadapi Tuhan pasti akan menolong. Yakinlah, hanya di dalam Yesus ada ketenangan, ada kedamaian. Tidak ada Allah lain yang sanggup memberikan kedamaian dan ketenangan selain Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yesus, pertolonganmu
Tuhan. Tapi semuanya hanya berasal karena pertolongan Tuhan yang Kau terus nyatakan bagi kehidupan kami. Kami bangga punya Tuhan yang hebat. Kami bangga punya Tuhan yang begitu mempedulikan kehidupan kami. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biarlah hormat, pujian, dan kemuliaan kami terus kembalikan hanya kepadamu Tuhan. Semua hanya tentang Engkau ya Bapa. Apapun yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, semua hanya tentang Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan kami, terus menjaga, menolong, dan melindungi kehidupan kami semua. Terimalah setiap sembah syukur kami Tuhan, pujian kami, penyembahan kami, sorak-sorai kami Tuhan. Biar semuanya boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Ini tiba saatnya kami akan dengar pesan Tuhan ya Bapa. Kami percaya pesan-Mu akan terus menguatkan iman percaya kami. Firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami, yang akan terus memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang semakin tidak jelas ini Tuhan. Karena sebabnya Bapa yang baik, mari Kau berfirman bagi setiap kami yang hadir pagi hari ini. Dan kami percaya ada lawatan Tuhan terus terjadi di tempat ini. Kami mau duduk diam dengar kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Semua bersuka cita hari ini. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi hari ini ada 3 tipe orang bersuka cita. Yang pertama adalah fansnya Manchester City, karena tadi malam berhasil juara Liga Champions. Dan orang yang bersuka cita yang kedua adalah para hatersnya Inter Milan. Orang tertawa akan kita tadi malam. Dan yang ketiga adalah kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita semua ada dalam sukacita karena Kristus hidup dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi tadi malam kami ada nonton bareng dan kami bubar itu jam 5. Jadi orang tidur baru 3 jam hanya karena menonton Inter Milan. Jadi Inter Milan cukup info ini ya. Inter Milan itu saya sudah suka dari saya SMP, berarti tahun 2002 kalau tidak salah. Saya sudah fans Inter. Jadi makanya tadi malam saya pikir, oh ada sejarah baru ini. Ternyata Anda belum itu. Jadi itulah sekedar info yang agak kurang penting. Dan mari kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai sumber sukacita kita pagi hari ini. Amin. Kita masih masuk dalam seri New Perspective. Tapi hari ini saya akan coba membahas dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Jadi New Perspective kali ini saya akan bagi dalam 2 sesi. Jadi sesi yang pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20, dan sesi yang kedua ayat 21 sampai ayat yang ke-33. Jadi saya pastikan bahwa Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini kalau boleh datang lagi sebentar malam untuk kita bisa menyelesaikan New Perspective dalam Bilangan pasal yang ke-13. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Bilangan pasal 13. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Cukup panjang tapi tidak terlalu banyak yang akan kita baca pagi hari ini. Perhatikan kebenaran firman Tuhan dan saya akan bacakan. Bilangan pasal 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ke-12 pengintai. Ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan kitab Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ayat 4, dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi.
Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Aser, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahdi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negev dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang bertubuh? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil angin. Jadi kita akan membahas ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa melalui melalui otoritas yang Tuhan berikan kepada Musa pada waktu itu. Jadi ayat 1 sampai ayat yang ke-20 saya memberikan sebuah judul singkat antara orang pesimis melawan orang yang optimis. Orang pesimis akan mengeluh, sedangkan orang yang optimis akan jadi bersemangat menaklukkan masalah tersebut. Terkadang ada dua pilihan dalam kehidupan kita ketika ada persoalan datang. Kita mau memandang persoalan itu sebagai sebuah hal yang mungkin kita akan fight. Mungkin kita akan berkata begini, oh, saya akan melewati masalah ini dengan penuh optimis. Dan saya percaya ketika saya bisa lewati ini, saya akan dapat sesuatu yang lebih luar biasa. Atau mungkin orang yang kedua adalah orang yang pesimis, yang kalau ada persoalan, ada masalah, dia selalu memandang dengan hal yang negatif. Dia selalu akan melihat dari sisi yang lain. Dia akan selalu melihat dari sudut pandang yang lain. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang pesimis, yang kalau datang persoalan, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan seringkali mengeluh dan selalu mempertanyakan keberadaan Tuhan. Sudut pandangmu ini akan menentukan langkah yang selanjutnya. Langkah apa yang akan kita ambil? Kalau kita menjadi orang yang optimis, sudut pandang kita ini sangat mempengaruhi langkah apa yang akan kita ambil ke depan. Persoalan boleh datang, masalah boleh ada, tapi kalau kita tetap optimis di dalam Tuhan, maka sudut pandang kita akan diubah. Amin. Dan kita tidak akan melihat persoalan itu sebagai sesuatu yang buruk yang akan menimpa kita. Tetapi waktu datang persoalan, kita akan tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Bagaimana caramu melihat suatu masalah? Sebagai penghalang atau sebagai peluang? Ini tergantung sudut pandang. Kita akan melihat latar belakang dari penulisan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, setelah zaman Yusuf, Israel diperbudak di tanah Mesir. Kita ketahui bersama bagaimana cerita Yusuf. Dia diangkat menjadi orang yang cukup berpengaruh di Mesir pada waktu itu. Tapi setelah masa itu, kita ketahui bersama dalam cerita kebenaran firman Tuhan, Israel diperbudak oleh Mesir. Sehingga mereka berteriak kepada Allah untuk minta pertolongan, untuk minta supaya Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan yang ada di Mesir pada waktu itu. Maka singkat cerita, Tuhan mengutus Musa dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Kurang lebih ada selama 400 tahun. Perhatikan, penantian 400 tahun sudah ada di depan mata. Jadi dalam kisah dan dalam latar belakang cerita, ketika orang Israel Tuhan bawa, Tuhan tuntun mujizat demi mujizat, banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan, banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup mereka. Kurang lebih ada 400 tahun penantian mereka sudah ada di depan mata.
perjanjian dengan Tuhan bahwa Tuhan akan berkata akan memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel sudah ada di depan mata. Perhatikan, hanya karena kesalahan sudut pandang 10 pengintai, mereka Tuhan izinkan lagi untuk berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Jadi waktu saya pelajari, bayangkan cuma gara-gara sudut pandang dari ke-10 pengintai, Tuhan izinkan lagi mereka untuk berada di padang gurun, tak putar-putar selama 40 tahun. Jadi kita akan melandasi firman Tuhan dari latar belakang ini. Mari kita melihat kisah 12 pengintai. Siapa mereka? Kisah 12 pengintai adalah contoh yang lain yang menarik dan yang dapat kita temui di Alkitab mengenai sudut pandang. Jadi tadi kita sudah baca dalam kebenaran firman Tuhan, satu orang dari tiap suku. Jadi ada 12 orang pemimpin, orang-orang terpandang dalam suku mereka masing-masing. Jadi waktu Musa memilih ke-12 orang ini, mereka adalah orang yang terpandang. Mereka adalah orang yang punya pengaruh. Tapi perhatikan, justru karena mereka ini berpengaruh, justru karena mereka ini terpandang, justru karena mereka ini didengar, maka disinilah masalahnya. Saya pikir Musa tidak salah dalam memilih 12 orang ini. Itu bukan salah Musa. Karena Musa juga memilih mereka orang-orang yang terbaik. Kenapa? Karena memang Musa tahu sebuah tugas yang dia berikan kepada 12 orang ini adalah bukan tugas yang main-main. Karena penantian yang begitu cukup lama ini ada di tangan mereka. Mereka mau masuk atau tidak. Jadi makanya saya berpikir Musa tidak salah dalam memilih mereka. Sehingga Musa mengambil orang-orang yang terpandang yang merupakan pemimpin di suku masing-masing. Para pengintai dikirimkan atas perintah Musa untuk melihat selama 40 hari. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-17, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Jadi Musa mengutus mereka selama 40 hari. Jadi dalam hal ini Musa bilang begini, Musa mau supaya ke-12 pengintai ini punya sebuah pandangan, atau paling tidak mereka punya gambaran bagaimana itu Kanaan. Musa meminta penilaian fitur geografis kepada 12 orang ini, kekuatan dan jumlah penduduk, potensi pertanian atau perkebunan yang ada, apakah di sana subur atau tidak, dan persoalan organisasi sipil, apakah kota seperti kota yang berkubu atau yang berbenteng. Jadi jelas perintah Musa. Musa suruh mereka untuk melihat semua ini. Sebenarnya kalau kita perhatikan, Musa sendiri sudah puas dan percaya kepada janji Tuhan bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya kalau dari pihak Musa, Musa paham benar, Musa tahu dan Musa sudah punya gambaran. Tetapi Musa mengutus ke-12 orang ini untuk melihat kuat atau lemah, sedikit atau banyak, baik atau buruk, tempat terbuka atau tempat berkubu, tanah gemuk atau tanah kurus. Kita perhatikan dalam Ulangan 1 ayat yang ke-22, perhatikan. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan
yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Perhatikan, jadi sebenarnya Musa sudah punya keyakinan tentang janji Allah bahwa tanah Kanaan itu diberkati. Jadi saya juga berpikir pertama awalnya, kenapa Musa bisa suruh dorang? Padahal Tuhan sudah berfirman jauh sebelumnya bahwa mereka akan memasuki tanah Kanaan yang diberkati. Ternyata ini yang melatar belakangi orang-orang Israel pada waktu itu mendesak Musa. Musa, orang semua masuk. Coba dilihat dulu. Jangan nanti orang tak salah. Jangan nanti orang punya penantian yang begitu panjang ini itu sia-sia. Ayo Musa, coba kita orang pergi lihat dulu. Sehingga muncullah perintah Musa kepada 12 orang pengintai. Diutus atas perintah Musa. Didasari karena mereka mendesak Musa untuk mengirim pengintai. Dalam Ulangan 1 ayat yang ke-22 ini sudah digambarkan orang Israel tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita seringkali dengar khotbah janji Tuhan menolong dan lain sebagainya. Waktu hari ini kita belum melihat sebuah peluang yang dapat memperbaiki atau sebuah peluang atas pertolongan Tuhan. Kita mulai bertanya-tanya, kita mulai ragu dengan Tuhan, kita mulai bimbang dengan Tuhan, kita mulai pertanyakan otoritas Allah. Karena janji Tuhan itu sudah pasti, ya dan amin. Apakah kita seperti orang Israel? Tuhan sudah janji akan berikan tanah yang terbaik bagi mereka. Tidak mungkin Tuhan berdusta. Dari sinilah letak persoalan. Ternyata bukan inisiatif dari Musa, tapi atas dorongan mereka untuk Musa supaya memerintahkan ke-12 orang pergi mengintai tanah di mana mereka akan masuk di tanah tersebut. Pesannya jelas, hanya disuruh mengintai, bukan mempengaruhi. Nah, ini kadang-kadang begini. Biasanya kan orang kalau ada, dulu kalau saya pernah nonton ada games apa cerita itu kata berantai 10 orang toh. Jadi kalau di sini dikatakan ini, biasanya sampai di orang ke-10 itu beda. Biasanya begitu ya. Sampai ada istilah begini, di sini dia masih pisang, di orang ke-10 sudah jadi kolak. Jadi di sini pesannya jelas, mereka cuma disuruh mengintai. Apa yang diintai? Apakah orang-orangnya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Apakah tanahnya baik atau buruk? Apakah tempatnya terbuka atau berkubu? Apakah tanahnya gemuk atau kurus? Hanya itu. Jadi sebenarnya kalau mereka paham dengan perintah Musa, mereka hanya melaporkan apa yang mereka lihat. Oh iya, DP tanah begini, oh DP ini begini, DP ini begini. Oke, selesai. Bukan untuk mempengaruhi. Terkadang kita orang Kristen seperti ini. Kita dengar cerita A yang mulai pengaruhi orang. Kita dengar cerita B yang mulai pengaruhi orang. Jangan jadi orang Kristen yang seperti ini. Amin. Coba samping kiri kanan. Kita mana tuh? Pesannya jelas. Mereka disuruh pergi hanya untuk mengintai, bukan mempengaruhi. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Musa melepas para pengintai itu dengan nasihat, tabahkanlah hati. Jadi dalam hal ini Musa coba memberi mereka semangat. Seperti yang saya katakan tadi, karena akan ada kesulitan yang akan mereka alami ketika mereka diutus 40 hari lamanya. Mereka akan terputar-putar di tanah Kanaan dengan semua resiko, dengan semua hal yang akan mereka dapatkan. Dan Musa berharap ada kabar baik yang mereka bawa. Karena bagi Musa 12 orang ini adalah orang yang terbaik. Dan mungkin Musa berpikir dia sudah menaruh kepercayaan penuh
kepada ke-12 orang ini, dan dia berharap ada kabar baik yang dibawa. Karena dengan sebuah penantian yang cukup panjang, orang Israel yang mungkin dalam hati bilang, yes, orang semua masuk di tanah yang Tuhan janjikan. Yes, penantian kita akan berakhir. Yes, kita akan selesai dengan perjuangan ini. Makanya Musa bilang, tabahkanlah hatimu. Perjalanan selama 400 tahun akan selesai dan bergantung pada 12 orang. Musa bilang, kasih tenang-tenang di hati ya. Bye-bye di sana ya. Nanti kalau ada kabar, kalau macam di zaman sekarang, barangkali kalau semua live, guys, sekarang kita lagi ada di tanah Kanaan, kita lagi petik anggur guys. Mungkin kalau sekarang begitu. Kalau anak-anak muda kan kalau di suka sekali live gitu kan, guys, kita lagi dengan orang-orang raksasa ini guys. Dia lebih badan besar guys. Ini ada begitu. Jadi Musa melepas mereka dengan satu pesan, tabahkanlah hati. Jadi waktu Musa melepas mereka, mereka mulai berkeliling di Gurun Zin Rehob, jalan menuju Hamat, Negeb, Hebron, Ahiman, Sesai, dan Talmai. Jadi begini, kita akan mendapat gambaran singkat dari perjalanan mereka selama 40 hari. Mereka menjelajah mulai dari padang Gurun Zin sampai padang Gurun Zin di selatan sampai ke Rehob dekat Hamat. Jadi kemungkinan besar mereka ini baku pisah, tidak berbondong-bondong. Jadi pada waktu mereka mulai masuk, mereka mulai pisah, satu di sana, satu di sana, satu di sana. Jadi saya berpikir mereka ini sudah diperlengkapi dengan sebuah pemahaman untuk jadi seorang pengintai yang baik dan yang benar. Kalau kita ketahui bersama, pengintai biasa kalau nonton di film-film, apa James Bond biasa, ada pengintai yang kayak Mission Impossible, sampai dia ganti dia punya wajah, dia ganti dia punya bentuk tubuh supaya dia ini tidak ketahuan. Mata-mata ini tidak ketahuan. Dengan apa yang mereka punya, skill atau pengetahuan yang mereka tahu tentang cara mengintai seperti apa, ini mereka keluarkan ketika mereka ada. Kenapa? Karena nyawa jadi taruhan mereka. Jadi saya berpikir waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak bergerombolan, tapi mereka terpencar satu demi satu. Mereka memberi perhatian di Hebron. Jadi kemungkinan besar mereka tidak berkumpul dalam satu kumpulan. Jadi kalau mengintai itu, saya pikir kita semua sudah punya gambaran seperti apa. Biasanya ada yang bilang begini, oh ada waktu zaman-zaman kerusuhan, tiba-tiba di muka Polda yang ada di Palu, tiba-tiba ada penjual balon, ada penjual ini. Nah, jadi ada teman-teman yang, tiba-tiba ada penjual balon ini. Pernah satu kali orang dapat ada pegang hati, ada rasa dia. Nah jadi pengintai ini harus sangat berhati-hati, karena kalau ketahuan itu bisa berbahaya. Jadi perhatikan, mereka memberi perhatian di Hebron, karena di Hebron ini dekat ladang Makpela adalah tempat leluhur mereka dikuburkan. Coba Marlon buka dalam Kejadian 23 ayat yang ke-9. Jadi gambaran saya, mereka memberi satu perhatian di Hebron dekat ladang Makpela, karena ini merupakan tempat leluhur mereka waktu dikuburkan. 23 ayat yang ke-9. Supaya ia berikan kepadaku sebuah Makpela yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk kuburan milik kamu. Nah jadi dari sinilah ketika mereka ada di makam leluhur mereka, terdapat sebuah kota
yang diduduki oleh keturunan Enak. Bukan Enak sedap ya, bukan. Tapi keturunan Enak ini adalah suatu bangsa raksasa. Jadi saya membayangkan pikiran saya ada dalam mereka pada waktu itu. Jadi waktu mereka berjalan pergi ke Hebron, orang mulai lihat, aduh, ada Prisma di sini. Oh, bukan. Raksasa itu cukup besar, dan mereka mulai mungkin membayangkan, dan mereka mulai berpikir, aduh, ini kalau orang menimpang 4 orang nyata orang ini. Nah, di sini terjadi persoalan. Disinilah terjadi sudut pandang yang berbeda. Disinilah awal persoalan terjadi. Jadi waktu mereka mulai masuk, dan di situ terdapat orang-orang raksasa dari keturunan orang Enak pada waktu itu. Waktu orang mulai bayangkan, ternyata besar orang itu. Jadi perhatikan, kalau sekiranya mereka menangkap benar apa perintah Musa, hanya mengintai, harusnya waktu mereka katakan, oh di sana ada orang raksasa, sudah selesai. Tidak perlu lagi ini, begini, dan lain sebagainya. Jadi waktu mereka mulai masuk, mereka melihat ada orang-orang raksasa di sana. Ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Perhatikan, jadi dalam hari ini, waktu mereka sudah melihat dan mereka sudah menyelidiki apa yang mereka lihat pada waktu itu, mereka bawa pulang sesuai dengan perintah Musa. Waktu ada di ayat yang ke-20. Dan bagaimana tanda itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Jadi sampai di sini mereka masih dengar-dengaran. Dorang bawa itu anggur. Jadi dikatakan begini, dorang pikul dengan kayu yang melintang, satu di depan, satu di belakang. Berarti bisa dikatakan anggur yang mereka bawa itu cukup banyak, sehingga dorang 2 pikul. Mungkin dorang baku-baku ganti, hari ini ngana, besok saya, lusa ngana. Jadi ada tafsiran yang mengatakan anggur yang mereka pikul itu menjadi bekal mereka untuk mereka bawa pulang waktu dalam perjalanan. Nah, dari sini mereka masih dengar-dengaran. Dari sini mereka masih satu sudut pandang. Apa yang Musa perintahkan itu masih mereka lakukan. Ayat 25, maka pulanglah mereka. Jadi selama 40 hari mereka tak putar-putar. Coba kita lihat di ayat 21. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Hero, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi selama 40 hari observasi mereka, firman Tuhan berkata, mereka pulang. Maka pulanglah mereka. Tidak dikatakan, perhatikan, tidak dikatakan dan tidak dijelaskan bagaimana orang Israel menunggu begitu sabar selama 40 hari. Orang tahu bersama bagaimana orang Israel kepala batu. Alkitab catat mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jadi saya membayangkan selama 40 hari mereka mengintai. Mungkin orang yang batu bilang, saya tidak sabar.
Dan memang tidak dicatat dengan jelas bagaimana orang Israel menunggu begitu sabar selama 40 hari. Jadi saya membayangkan orang Israel yang begitu tegar tengkur, kalau orang mau bilang kepala batu. Dan saya juga tidak membayangkan mereka begitu sabar selama 40 hari. Jadi dalam penantian yang begitu panjang, orang kurang mau tunggu ini 12 orang pulang dan orang. Jadi dalam kegelisahan, dalam ketidakpastian, dalam pikiran mereka yang penuh dengan pertanyaan apa yang akan terjadi, mereka menunggu selama 40 hari. Entah bagaimana caranya. Tapi tidak dikatakan firman Tuhan bagaimana caranya orang menunggu. Tidak. Dalam perjalanan yang sama, perhatikan. Saya akan tutup di slide ini. Dalam perjalanan yang sama, melihat kota yang sama, orang-orang yang ditemui pun itu adalah orang yang sama. Dan dalam pelaporan tentang kesuburan dan kemakmuran Kanaan, mereka pun punya jawaban yang sama. Jadi dalam hal ini, waktu mereka pulang, mereka masih satu jawaban. Jadi mereka berkata, tanah Kanaan itu subur. Jadi mereka masih satu jawaban. Jadi dalam perjalanan yang sama, kota yang sama, orang yang sama, mereka yang mereka lihat, seharusnya laporan mereka ke Musa ini tidak ada yang berbeda. Nah, disinilah terjadi perbedaan sudut pandang. Tapi ada yang berbeda dalam laporan berikutnya. Nah, jadi saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu sekalian, kita yang hadir pagi hari ini. Ke-12 orang pengintai, waktu mereka diutus selama 40 hari, mereka mengobservasi segala sesuatu yang mereka lihat. Saya memastikan kalau sekiranya dulu itu masih ada handphone, orang masih akan foto. Dan orang mulai akan petakan. Oh ini nanti ke sini, oh ini nanti begini, oh ini ada begini, oh ini begini, oh ini begini. Tapi pada waktu itu orang-orang yang punya pemikiran ini berbeda-beda. 12 orang yang pergi ini berbeda-beda. Dan nanti sebentar malam kita akan membahas bagaimana pelaporan mereka. Dan apa yang terjadi dengan orang Israel pada waktu itu. Bagaimana kisah hidup mereka selanjutnya. Kita akan melihat sebentar malam. Jadi dengan kesimpulan, jika melihat atau jika ditinjau dari sudut pandang manusia, dengan pelaporan mereka, dengan apa yang mereka lihat, dengan raksasa-raksasa yang mereka temui, berarti bisa kita pastikan orang Israel akan berhadapan dengan musuh yang besar dan cukup kuat. Ini dari sudut pandang manusia. Ini dari sudut pandang ke-12 pengintai. Jadi kalau mau dilihat dan ditinjau dari sudut pandang mereka, ini orang Israel ada dalam masalah yang besar. Saya mau berkata kepada kita semua pada pagi hari ini, kalau kita memakai sudut pandang Tuhan, persoalan seperti apapun yang sebentar kita hadapi hari ini, itu tidak akan terlalu sulit. Amin. Tekanan, masalah, problem, tekanan dalam kantor, tekanan dalam keluarga. Mungkin kita anggap ini sebuah persoalan yang ini raksasa yang sementara menghantam saya. Ini ombak yang cukup besar sementara datang dalam keluarga saya. Mungkin dalam persoalan ekonomi, kita sementara terseok-seok, kita sementara berjuang. Kita mulai berpikir yang aneh-aneh. Kita mulai tidak dapat percaya kepada Tuhan karena ketakutan yang melanda kita. Tapi saya mau berkata kepada kita pagi hari ini, tapi tidak ditinjau dari sudut pandang Allah. Kalau engkau memakai cara memandang seperti cara pandang Allah, tidak ada satu perkara pun yang sulit bagi Tuhan. Amin. Tidak ada satu perkara yang tidak dapat Tuhan kerjakan. Bagi manusia mungkin itu mustahil, tapi bagi Allah itu tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Saya mau berkata kepada kita, pesan Tuhan yang boleh datang kepada kita pagi hari ini, kita tetap percaya pada janji Tuhan. Sekalipun persoalan, sekalipun raksasa, sekalipun apapun yang sementara kita hadapi, yang sementara melanda kita, jangan takut.
tetap percaya pada Tuhan, dan tetap taruhlah imanmu pada kepercayaan yang penuh pada Tuhan. Bukan hanya 10%, bukan hanya 50%, tapi 100%. Kita harus tetap percaya pada janji Tuhan. Saya undang pemain musik itu maju ke depan. Sesi kedua, saya akan coba membahas sebentar dalam ibadah raya yang puji Tuhan. Dan dalam momen ini kita akan melantik pengurus Natal, karena kita sudah harus bersiap-siap, karena kita sudah masuk di bulan yang ke-6. Jadi saya akan dalam momen ini saya akan melantik panitia Natal biar mereka bekerja lebih cepat dan mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih baik. Jadi kita akan melantik panitia Natal sekaligus dengan pengurus wanita Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Cornerstone. Mari kita bantu dari dalam doa, biar orang-orang yang dibacakan ini boleh bekerja dengan urapan Tuhan, sehingga mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akan bacakan surat keputusan Gembala Jemaat GPD Cornerstone Bungku, nomor 03 Cornerstone, garis miring 6 garis datar 23. Jadi nama-nama yang akan dipanggil langsung maju ke depan. Menimbang 1, bahwa perayaan Natal Jemaat GPD Cornerstone Bungku perlu diadakan setahun sekali sebagai peringatan dan penghormatan pengirahan Tuhan Yesus Kristus, dan sekaligus sebagai sarana penginjilan. Berdasarkan butir 1 di atas, maka gembala mempunyai hak dan wewenang membentuk panitia Natal yang akan bekerja sama untuk mengadakan perayaan Natal tersebut. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, perlu menerbitkan surat keputusan Gembala Sidang Jemaat GPD Cornerstone Bungku. Mengingat 1, anggaran dasar Gereja Pantekosta di Indonesia. Mengingat 2, anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta Indonesia. Memperhatikan 1, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang giatnya orang-orang Israel dengan melaksanakan hari-hari raya. Memperhatikan 2, ketetapan firman Allah sebagai suatu hal yang perlu diingat terus-menerus. Memutuskan, menetapkan keputusan Gembala tentang panitia pelaksanaan kegiatan perayaan Natal GPD Cornerstone Bungku tahun 2023, menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai: pertama, panitia pelaksanaan perayaan Natal GPD Jemaat Cornerstone Bungku pada tahun 2022 yang akan bekerja dengan rela hati dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tahun 2023 ya, panitia Natal bertugas merencanakan dan menyelenggarakan perayaan Natal Jemaat GPD Cornerstone Bungku tahun 2023 dengan rasa tanggung jawab penuh. Ketiga, jika di kemudian hari terjadi kekeliruan pada surat keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana perlunya. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berlaku sesuai dengan waktu perayaan Natal Jemaat GPD Cornerstone Bungku tahun 2023. Lampiran surat keputusan Gembala Jemaat GPD Cornerstone Bungku nomor 03 Cornerstone garing 6 garis datar 23 tentang susunan panitia Natal di Jemaat GPD Cornerstone Bungku tahun 2023. Ketua, Ibu Elsevin Lansinara sebagai ketua. Sekretaris, Ibu Yetin Sinauru. Bendahara, Ibu Novita Putriana Sumantiri. Seksi acara, Hamba Tuhan Jos Patioran. Seksi perlengkapan, ini seksi perlengkapan akan dikerjakan oleh seluruh youth yang ada dan akan diwakili oleh Saudara Yoel Minggu. Seksi dekorasi, Ibu Yulwin Manuring. Seksi dokumentasi, Bapak Devitra Sibaju. Seksi konsumsi, Ibu Lili Wijaya. Itulah panitia Natal yang akan kita lantik, dan kita juga akan melantik sekaligus pengurus wanita Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Cornerstone. Lampiran surat keputusan Gembala Jemaat GPD Cornerstone Bungku nomor 04 Pelwak Cornerstone garis miring 6 garis datar 2023 tentang pengangkatan pengurus Komisi Pelayan Wanita Pantekosta di Jemaat GPD Cornerstone Bungku tahun 2023. Ketua, Ibu Alveris Batewa. Sekretaris, Ibu Vivin Sane. Dan bendahara, Ibu Femi Lagandesa. Mengetahui Gembala Jemaat GPD Cornerstone Bungku Pendeta Sandi Winata Liberty MTH. Semuanya berhadap di sini dan ambil posisi berlutut.
Kita akan sebuah pujian melayani. Lebih sungguh. Mari seluruh jemaat Tuhan, kau memejamkan mata. Sambil kita berdoakan biar semua pengurus-pengurus yang ada, panitia Natal, bahkan pengurus wanita yang ada, mereka dapat bekerja dengan baik, mereka dapat melayani dengan baik, mereka dapat bekerja dengan urapan Tuhan, mereka dapat melayani dengan otoritas dari sorga. Dan urapan Tuhan, hikmat Tuhan jadi milik bagian mereka semua yang akan bertugas dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan. Sekali lagi, melayani sambil angkat tanganmu. Mari jemaat Tuhan, engkau tadahkan tanganmu ke depan dan engkau melepaskan berkat bagi setiap para pengurus-pengurus yang akan dilantik pada hari ini. Haleluya Tuhan, Bapa yang baik, kiranya engkau memberkati tangan hamba-Mu agar ketika terjadi penumpakan tangan pada pagi hari ini, tercurah berkat, ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan, ada otoritas Allah dalam kehidupan seluruh panitia-panitia yang ada. sebagai panitia Natal yang ada dan sebagai pengurus wanita Gereja Pantai Kosta di Indonesia Jemaat Cornerstone, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melayanilah Tuhan dengan urapan Allah,
Melayanilah Tuhan dengan otoritas dari sorga. Dan percayalah ada kuasa dalam kehidupanmu. Ada pengurapan yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupanmu. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, Tuhan pasti akan memampukan engkau. Dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala roh-roh perpecahan kami tolak dalam nama Yesus. Kami hanya mau memandang engkau Tuhan. Kami mau terus melayani engkau Tuhan. Selama kami kuat, selama kami sehat, biarlah hidup kami terus pakai untuk melayani engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh sangat bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini. Firman-Mu sudah hamba sampaikan dengan segala keterbatasan yang ada Tuhan. Biarlah kebenaran firman boleh tertanam dalam kehidupan kami dan boleh dimeteraikan oleh Roh Kudus dan disempurnakan oleh Roh Kudus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, dan juga hamba menyerahkan seluruh panitia Natal, bahkan seluruh pengurus pelwap yang ada ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau terus menolong kehidupan mereka dan memampukan kehidupan mereka dalam mereka menjalani tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bentuk syukur dan kebenaran firman-Mu, kami akan memberikan korban persembahan ya Bapa. Kami akan mengembalikan seluruh apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Dan ini rasa bentuk syukur kami akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan, tapi Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami. Sebab dengan iman kami percaya, kami yang memberi, pasti kami akan menabur dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bertugas kepada semua pelayan-pelayan yang sudah didoakan hari ini. Dan nanti kita akan menunggu kabar dari ketua panitia, terlebih khusus panitia Natal. Nanti saya berharap grup WhatsApp akan dibuat, dan segala hal yang akan mau dibicarakan nanti bisa di-share di sini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, selanjutnya kita akan memberikan korban syukur kita. Untuk korban syukur yang akan dibawa ke depan sebentar, itu dari sebelah kiri saya, tengah, dan yang terakhir dari sebelah kanan. Nah, untuk jamu korban syukur, mari kita angkat pujian Aku Diberkati. Aku
Dan kami imani janji-Mu bagi hidup kami itu ya dan amin Tuhan. Kami akan terus tetap berharap dan terus mengandalkan Engkau ya Tuhan, sampai Engkau menjawab setiap persoalan dan masalah dalam hidup kami. Sebab waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami punya cara pandang seperti Engkau Tuhan. Ajar kami dan bawa kami ya Bapa pada pengalaman-pengalaman yang lebih luar biasa dengan Engkau Tuhan. Biarlah dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, makin mendewasakan iman kami Tuhan, dan kami makin mengenal Tuhan yang benar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam penyertaan-Mu dalam ibadah raya pertama ini Tuhan. Kami sudah begitu menikmati hadirat Tuhan, dan kami percaya kami kembali sebentar tidak sama seperti kami datang. Ada sukacita dalam hidup kami, ada kemenangan yang Tuhan akan terus kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan pemulihan sudah kami rasakan di tempat ini ya Bapa. Hamba berdoa pada hari ini, hamba menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Cornerstone maupun seluruh simpatisan yang ada ke dalam tangan-Mu. Hamba melepaskan hidup mereka ya Bapa. Dalam
setiap persoalan, dalam setiap pergumulan, bahkan dalam setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Dimanapun langkah kaki mereka injak ya Bapa, di sana akan terjadi kemenangan dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka saksi-Mu ya Bapa, jadikan mereka berkat Injil-Mu ya Tuhan. Biar mereka boleh bersaksi dan menyaksikan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, akan pertolongan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan kedahsyatan Tuhan yang mereka boleh alami. Jaga pikiran mereka, jaga perkataan mereka, jaga hati mereka Tuhan. Biar roh Allah makin bertambah-tambah dalam kehidupan mereka, dan kedagingan mereka semakin berkurang-kurang. Biar Roh Kudus terus menuntun kehidupan mereka, dan Engkau yang akan terus berdaulat dalam kehidupan seluruh jemaat Cornerstone. Jika ada yang akan berpergian di sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan menolong, baik melalui darat, udara, dan laut. Penyertaan dan pertolongan Tuhan itu tetap dan pasti dalam kehidupan seluruh jemaat Cornerstone. Pergi dan kembali, mereka aman dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Hamba berdoa terlebih khusus bagi jemaat Tuhan yang mengalami tubuh yang lemah, yang sakit hari ini. Kami memohon dan kami meminta dari tempat ini Tuhan, jika penyakit itu disebabkan oleh karena dosa mereka, hamba sebagai hamba Kristus memohon ampun dan belas kasihan Tuhan. Biar Engkau mengampuni setiap pelanggaran mereka Tuhan. Jika sakit ini mereka alami atas seizin Tuhan, biarlah Tuhan dapat memampukan mereka ya Bapa. Apapun kondisi mereka hari ini, iman percaya kami Tuhan, bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka jadi sembuh, mereka jadi sehat, mereka kuat, mereka terus pakai untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terlebih khusus juga hari ini hamba berdoa, jika ada jemaat Tuhan yang sementara mengalami persoalan, pergumulan, beban yang berat, beban hidup yang begitu sulit Tuhan, gelombang yang sementara menghantam kehidupan seluruh jemaat Cornerstone, kami berdoa dari tempat ini Bapa, berikan kami sudut pandang Allah. Biar ketika kami menghadapi persoalan dan situasi seperti ini, kami tidak pernah menyalahkan Tuhan, tapi kami makin berharap dan bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kami. Tuhan yang selalu berjalan di depan kami, dan janji Tuhan, Dia akan terus memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kehidupan kami. Itulah sebabnya Bapa yang baik, berikan kemampuan bagi setiap jemaat Tuhan yang sementara mengalami persoalan pergumulan hidup. Biarlah dalam badai mereka dapat menemukan Kristus yang benar. Dan kami percaya janji Tuhan akan selalu menolong dan menggenggam kehidupan kami semua. Itulah sebabnya Bapa yang baik, hamba pertaruhkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua bahkan yang sudah lanjut usia, dimanapun mereka akan pergi dan berada di sepanjang minggu ini. Pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami melepaskan berkat bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, mulai dari presiden, wakil presiden, DPR, MPR, menteri-menteri yang ada ya Bapa, gubernur, wali kota, bupati, kepala desa, camat, kepala dusun, sampai ke pemerintahan yang terbawah sekalipun Tuhan. Diberkatilah kehidupan mereka semua. TNI, Polri, Nakes diberkati Tuhan. Dan kami percaya hujan keselamatan, hujan pertobatan akan Tuhan nyatakan bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan. Dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote diberkati oleh Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi Sulawesi Tengah, bagi kota Bungku, bagi Tanah Morowali, Kabupaten Morowali, Desa Ipi diberkati oleh Tuhan. Seluruh kepemerintahan yang ada di kota ini Tuhan dalam keberkatan Tuhan. Dan kami akan terus melihat penyertaan dan lawatan Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi Tanah Bungku ini ya Bapa. Biarlah kerajaan Allah Engkau nyatakan di Tanah Bungku ini Tuhan. Biarlah melalui kehidupan seluruh jemaat Cornerstone kami boleh memberitakan tentang kebesaran Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi kota Morowali ini ya Bapa. Juga hamba berdoa Tuhan Yesus terlebih khusus hari ini buat pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan di tahun ini Tuhan. Sebelum kami memilih, kami percaya Tuhan sudah menentukan pemimpin bagi negeri, bagi kota kami yang kami cintai ini Tuhan. Itulah sebabnya hamba menyerahkan pemilu yang ada nanti Tuhan ke dalam tangan-Mu. Orang-orang yang terlibat dalam kepengurusan ini Tuhan anugerahkan berkat hikmat, kekuatan, kiranya Tuhan limpahkan bagi kehidupan mereka. Dan juga kami sangat rindu untuk melihat penuaian jiwa-jiwa.
Kau nyatakan bagi tanah bungku di kota Morowali ini Tuhan. Biar melalui kehidupan kami, anak-anakmu, hamba-hambamu kami yang bekerja sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai misionaris yang ada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan anugerahkan kekuatan, kemampuan, hikmat bagi kehidupan kami semua, untuk kami boleh mencari berkat bagi orang-orang yang belum mengenal akan Engkau. Suku Bungkus, suku Tombelala, terus kami menyerahkan kehidupan suku ini ke dalam tangan Tuhan. Kami begitu percaya Bapa yang baik akan terjadi lawatan Tuhan. Mereka punya hak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biar Engkau mempersiapkan kami untuk kami dapat memenangkan suku Bungku dan suku Tombelala. Mereka ada dalam hatimu, mereka ada dalam pemandanganmu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Anugerahmu cukup bagi kehidupan kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Sebab apa yang Tuhan buat, semua baik adanya bagi hidup kami. Kami akan terpisah dari tempat ini, kami akan kembali Tuhan. Kami percaya penyertaan dan lawatan Tuhan akan terus jadi milik bagian kami. Himpunkan kami lagi sebentar dalam ibadah raya kedua, ibadah yang lebih luar biasa, ibadah yang dahsyat karena Tuhan hadir bersama dengan kami. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, pulanglah, bawalah berkat, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan terus dilimpahkan dalam kehidupanmu. Berkat yang terbaik, minyak yang terbaik, madu yang terbaik, gandum yang terbaik, roti yang terbaik, Tuhan anugerahkan dalam kehidupanmu, baik hidupmu secara pribadi maupun keluargamu. Engkau akan terus dijaga dan ditolong oleh Tuhan. Keluar masukmu engkau dalam perlindungan Tuhan. Pada siang hari ada tiang awan menjaga engkau, dan pada malam hari ada tiang api Allah terus melindungi kehidupanmu. Terimalah berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin.